mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Kali ini kita akan mengangkat kisah seputar kejatuhan Pak Harto. Di saat Pak Harto dijatuhkan oleh para loyalisnya, Pak Harto sendiri setelah lengser, ditinggalkan orang-orang yang selama ini dipercayainya. Tapi kemudian kelompok mahasiswa yang sebelumnya dianggap pihak yang paling berseberangan dengan Pak Harto, menemui Pak Harto di kediamannya Jalan Cendana. Mereka mengobrol layaknya seorang ayah dan anak. Suasana begitu hangat dan cair. Pak Harto kemudian menceritakan segalanya. Kami berharap kisah ini menjadi pelajaran buat semua, khususnya para pemimpin, bahwa dalam berpolitik tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan. Itulah fakta. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk kita nonton sama-sama. Menurut Yusuf Wanandi dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1995-1998, peristiwa reformasi 98 itu tak bakal dilupakan Pak Harto. Karena Pak Harto merasa ditinggalkan sebagian lingkaran kepercayaannya selama ini. Lebih dari itu, ia merasa dikhianati. Ia ditinggalkan oleh teman-teman dan mereka yang ia percaya selama ini. Itu melukai perasaannya, ungkap Yusuf Wanandi. Pada 15 Mei 1998, Pak Harto baru saja kembali dari Kairo, Mesir untuk acara konferensi 15 negara Islam. Sebanyak 14 menteri Kabinet Pembangunan 7 menolak masuk Kabinet Reformasi. Di antaranya Ginanjar Kartasasmita yang sebelumnya dianggap loyalis. Pak Harto pun merasa dicampakkan. Selain itu, Ketua DPR MPR yang juga Ketua Umum Golkar Harmoko yang awalnya mendorong Pak Harto untuk kembali maju sebagai presiden juga berbalik mendesaknya mundur. Para menteri itu munafik, diantaranya Ketua DPR Harmoko, tulis Yusuf, yang merupakan pentolan Center of Strategic and International Studies atau CSIS itu. Mendapat desakan mundur, Pak Harto menyatakan ikhlas. Ya, itu terserah DPR. Kalau pimpinan DPR MPR menghendaki, ya saya mundur. Namun memang tidak ringan mengatasi masalah ini, jawab Soeharto dalam buku Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi yang ditulis B.J. Habibie. Pada Sabtu 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Itulah aksi puncak dari serangkaian aksi di sejumlah kota besar yang menuntut Soeharto mundur. Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Harmoko didampingi pimpinan parlemen lainnya, yakni Ismail Hasan Moterung, Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, dan Syarwan Hamid. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Pak Harto mengundurkan diri dan Habibie dilantik menjadi presiden di Istana Merdeka. Itulah momentum terakhir bagi Harmoko dan Habibie bertemu Pak Harto. Sampai beliau lengser dari presiden sudah tidak ada lagi yang datang kecuali Pak Syadila Mursyid, mantan Menteri Sekretaris Negara. Jelas ajudan Pak Harto, I Gusti Nyoman Sweden. Swedenlah yang mendampingi Pak Harto hingga dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Januari 2008. Sweden mengungkapkan tak pernah melihat Harmoko datang membesuk Pak Harto selama di RSPP. Sementara Habibie bersama istrinya Ainun Habibie datang ke RSPP, namun tak diperkenankan masuk ke dalam kamar.
sebab hanya ajudan dan keluarga Pak Harto yang boleh masuk. Sebelumnya, Habibie sempat berbicara dengan Pak Harto melalui telepon pada 9 Juni 1998. Habibie mohon ingin bertemu, namun ditolak. Pak Harto mohon berkenan menerima saya. Saya mohon penjelasan dan saran Bapak mengenai semua yang telah terjadi, tutur Habibie. Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik. Saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua, jawab Pak Harto saat itu. Pengamat militer Salim Said mengatakan Pak Harto sudah menganggap Habibie sebagai pengkhianat. Hal itu berdasarkan kesaksian A.M. Fatwa yang pernah berbicara langsung dengan Putri Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau biasa disapa Mbak Tutut. Pak Harto berharap Habibie ikut mundur saat ia menyatakan berhenti. Sebab prinsip orang Jawa, tiji tibeh, mati siji mati kabeh, kata Salim. Meskipun langkah Habibie yang tak ikut mundur tepat, Habibie berpatokan pada Undang-Undang Dasar 45. Tahun setelah lengser, di tengah kesendirian dan hujatan, sekelompok mahasiswa meminta untuk bertemu Pak Harto di kediamannya Jalan Cendana, nomor 8 Menteng, Jakarta Pusat. Tak dinyana, surat permohonan atas nama pribadi mahasiswa jurusan jurnalistik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISIP Jakarta bernama Henry Kusumo Dimas Febianto yang dikirimkan tanggal 4 Mei 1999 langsung ditanggapi. Sekretaris pribadi Pak Harto, Letkol Polisi Anton Tabah, memberitahukan bahwa pukul 9 waktu Indonesia Barat tanggal 11 Mei 1999 Pak Harto bersedia menerima mereka. Selain nama penanda tangan surat, juga dicatat nama Subhan Lubis, juga mahasiswa ISIP Jakarta, dan Hari Sutioso SE, mantan mahasiswa yang telah jadi karyawan swasta, serta FX Dimas Adityo, mahasiswa Fakultas Sastra jurusan Arkeologi UI sebagai juru foto. Hari itu, mereka sempat ditemui Anton Tabah yang mengatakan mereka satu-satunya yang berstatus mahasiswa yang ditemui Pak Harto. Pihak yang selama ini dikesankan berseberangan dengan Pak Harto. Akhirnya Pak Harto menemui mereka di ruang tamu khusus yang letaknya di depan ruang tamu utama. Bagian rumah itu sering tampak di televisi ketika dulu Pak Harto, juga almarhum Ibu Tin, sedang dalam acara keluarga atau menerima tamu negara. Di ruang itu, Pak Harto sudah berdiri menunggu dengan pakaian batik berwarna biru dan celana biru. Berbicara sambil tersenyum, tenang dan penuh nasihat. Ia mengawali perbincangan dengan tekad mandek pandito setelah lengser ke Prabon. Pak Harto masih tampak sehat meski terlihat agak kurus karena banyak berpuasa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan menghabiskan hari tua bersama putra-putri, cucu serta cicitnya. Pembicaraan berlanjut ke banyak hal mengenai yayasan, mengenai KKN, juga mengenai sikap diamnya di antara hujatan bertubi-tubi. Saya diam agar tidak menambah keruh daripada suasana. Saya khawatir apabila saya berbicara atau berbuat sesuatu malah akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan, kata Pak Harto seraya tersenyum. Perbincangan itu dirasakan seperti seorang bapak yang berbicara di depan anak-anaknya yang diselingi nasihat. Pak Harto sempat menyinggung beberapa yang terkesan meninggalkannya. Ya, mereka punya kepribadian masing-masing. Kalaupun menjauh dari saya, tentu saya tidak dapat mencegahnya, tutur Pak Harto. Berbagai kebijakan yang saya keluarkan pada saat menjabat selalu saya utamakan untuk kepentingan daripada masyarakat banyak. Apabila kemudian lantas ada pelanggaran atau penyelewengan, itu terjadi dalam pelaksanaannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali orang yang juga ikut menikmati kue pembangunan dan mungkin saat ini masih banyak yang berkeliaran, jelas Pak Harto. Soal yayasan, Pak
Harto menjelaskan beberapa yang dibentuknya untuk tujuan sosial. Karena itu, Pak Harto menolak anggapan bahwa yayasan itu untuk memperkaya diri dan berimitasi KKN. Akhirnya, percakapan yang berlangsung sekitar 2 jam itu berakhir. Mereka pun pamit, pulang diiringi senyum khas Pak Harto. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.